Kamera on, audio on, lighting on. Selamat datang di podcast Obrolan Pao. Selamat datang kembali di podcast Obrolan Pao bersama Saya Diki Sugesti dan kayak closing ya. saya Bobby Kodarmadi. Ya, terus Kita sekarang lagi di mana nih? lagi di mana kita nih? Ya kan lebih paham soal tempat-tempat kayak gini kan didinya lah. Kalau aku kan mah Ya memang perantau dari jauh. kita sebenarnya udah pernah ke sini, Udah cuman berbentuk audio aja kan. audio dia. Kalau nggak salah judulnya itu Subang. Tapi emang kita sekarang tuh lagi di Subang. Iya. Tepatnya di mana nih? Karena kita rada ke dalam, kalau bukan di Subangnya. Ini tuh sebenarnya tuh masuknya tuh masih daerah Kebun Teh Ciater ya. Kebun Teh Ciater. Karena kan ini bisa kita lihat tuh kan view-nya itu di background gitu tuh ada Gunung Tangkuban Perahu. Yoi. Cuman view dari belakang. Ciater. Oh, dari belakangnya. Ya, dari Subangnya. Jadi kalau misalnya view dari Kota Bandung itu kan seperti perahu yang terbalik kan. Emang dari Kota Bandung kelihatan? Kelihatan lah. Oh, Justru view Tangkuban Perahu itu yang paling eksotiknya itu dari Kota Bandung, cuy. Oh, kecil tapi kan. Makanya disebut Gunung Tangkuban Perahu karena view dari Bandung itu kayak bentuknya perahu tuh seperti perahu yang terbalik, yang melungkup gitu. Nah, tapi sebenarnya kita juga ini view-nya Tangkuban Perahu, cuman dilihat dari arah sisi yang berbeda. Oke, gitulah. benar-benar. Dari Subang. Nah, kalau ke Subangnya sendiri masih jauh nih. Ini kan kita bukan di Subang kotanya kan? Bukan di pusat kotanya. Bukan. Kalau misalnya kita mau ke Subang kota itu kurang lebih masih sekitar 1 jam sih. Ya, dari sini? Kurang lebih 1 jam ya. Itu kalau ya mungkin 45 menitan lah. Itu gak terlalu jauh. Nah, kalau jarak dari Kota Bandung ke sininya? Kalau dari Kota Bandung, kalau ke sini itu karena kita tadi itu sebenarnya melewati jalan alternatif ya. Dari arah Dago ke tembus ke sini. Dago Giri. Lalu tembus ke Gunung Batu. Nah, setelah dari Gunung Batu itu nanti ada jalur yang menuju ke arah Cikole. Oke. Nah, itu sebenarnya bisa lebih cepat sih, kurang lebih 1 jaman lah. Kalau dari alternatif utama, kalau jalur utama itu arahnya itu dari Sukajadi. Dari Sukajadi ke Setiabudi. Nah, terus setelah Setiabudi itu ke Gerkalong. Nah, dari Gerlong aja terus nanti menuju ke arah Jalan Raya Lembang. Gitu. Nanti ya sama aja tembus-tembusnya ke sini-sini juga. Oke. Cuman sebenarnya kalau untuk jalan utama itu menuju ke Sariater. Emang kalau Sariater lebih jauh lagi ke sana lagi? Enggak, sebenarnya masih dekat. Oh, dekat. Lebih dekat, cuman kita itu ada di perkebunan tehnya aja. Kita ini ada PT-nya nggak sih atau kita? Ada, sama aja itu. Rata-rata sih kalau misalnya untuk perkebunan teh di Indonesia itu dikelolanya sama PTPN. PTPN Nusantara. Oh iya. Nggak apa-apa banget. Itu kan perusahaan ya BUMN sih. Oh, punya BUMN. Nggak apa-apa lah kalau punya BUMN. Karena punya negara kan. Cuman terkadang kan untuk produk-produk dari teh, ya brand-brand teh itu mungkin ya maksudnya tuh mereka juga sama sih ada mengelola juga. Cuman ini kan secara generalnya itu dikelolanya sama PTPN Nusantara. Kalau punya BUMN nggak apa-apa kita sebut ya, karena memajukan ekonomi negara juga. Oke, ngomongin soal kebun teh ini. Ini kalau kebun teh sebenarnya kalau di Bandung itu kan banyak kan ya. Nggak cuman di daerah sini kan. Kalau maksudnya di apa sih Jabar jatuhnya nih ya. Secara detailnya mungkin secara strategisnya itu bukan di Kota Bandung. Iya, bukan di Kota Bandung. Apa sih? Provinsi Jawa Barat lah kita bilang. Provinsi Jawa Barat. Kalau di Provinsi Jawa Barat ya banyak. Bukan cuma di Kabupaten Bandung, bukan cuma di Kabupaten Bandung Barat, bukan cuma di Kabupaten Subang, tapi di Bogor juga ada, di Cianjur juga ada. Oh, Bogor masuk Jawa ya, Jawa Barat ya. Jawa Barat, Bener. Bogor. Tapi kalau yang dekat daerah Bandung, salah satu yang paling dekat itu ya inilah ya.
Ya. Kalau dari kota Bandung ya. Karena kan biasa kalau orang mau ke Bandung itu banyakan mainnya itu ke Pangalengan, Ciwidey, Ya. itu kan juga sama-sama kebun Kebun teh. teh sama. Cuman jaraknya masih lumayan daripada Masih sini. lumayan jauh. Padahal kalau aku tengok sih memang lumayan dari segi mungkin karena lebih tinggi Pengalengan kan? Pangandaran, Pengalengan. Aku masih susah aku bedain mana. Pangandaran, jauh-jauh ke Pangandaran itu pantai. Berarti aku nggak tahu perbedaannya, masih belum ini bingung. Berarti kalau Pangandaran sama Ciwidey itu dia Pangandaran sih. Apa sih tadi Pengalengan? Pangalengan sama Ciwidey. Ya, Pengalengan sama Ciwidey itu dia karena mungkin lebih tinggi. Nah, karena view-nya itu bukan gunung. Ya. Kalau ini kan di bawah gunung kan? Iya kan, itu gunungnya. Ya, memang. Jadi kita lebih rendah daripada puncak tingginya. Kalau di Ciwidey sama Pengalengan itu lebih tinggi lagi, makanya view-nya jadi lebih luas, kayak semacam Fatamorgana jadinya kan. Fatamorgana. Iya kan, nggak ada habisnya. Oh gitu. Lah tolol. Panorama. Iya, Fatamorgana lah. Oh gitu. Atau pernah ke laut nggak? Pernah ke dermaga nggak? Dermaga pernah. Nah, kalau kita ngeliat ke ujung lautnya itu kan kayak nggak ada habisnya kan? Nggak ada. Kayak infinity, itu Fatamorgana namanya. Lah, kocak tau. Dunia ini Fatamorgana. Iya, makanya karena nggak ada habisnya gitu. Iya. Makanya dipakai kata-kata itu. Oh iya. Oke. Jadi sebenarnya yang pau tuh siapa? Kau atau orang? Didinya lah. Nah, ngomongin ini tadi kan, karena kalau di Bandung itu sebenarnya opsi untuk ke tempat-tempat kebun teh itu banyakan orang taunya cuman Pengalengan sama Ciwidey. Ya. Kebun teh lah, maksudnya wisata kebun-kebun teh. Ya, betul. Padahal di daerah Subang juga ada. Ya. Gitu kan, maksudku. Benar berarti aku nih. Ya. Enggak mau. Enggak. Maksudnya emang kan kalau deket dari Bandung itu ya kalau mau ke kebun teh, kalau nggak Pengalengan, Ciwidey, Subang gitu aja. Ciater, especially daerah Ciater ya. Iya, karena kan maksudnya kalau searching di TikTok atau Instagram, banyakan itu kalau wisata-wisata ke Bandung, banyakan yang diekspos itu Pengalengan sama Ciwidey-nya. Ya. Subang mah jarang. Aku aja dulu waktu kita ke Pengalengan pertama kali baru tahu aku di Subang ada kebun teh juga. Sebenarnya gini, untuk dari segi namanya tuh luasnya gitu kan, atau apa yang namanya tuh? Opsi tempat. Bukan opsi, jadi gimana ya? Arealnya. Untuk areanya sendiri kan. Kalau untuk kebun teh itu memang bisa dibilang luas itu karena daerah Pangandaran sama Ciwidey itu tuh sebenarnya nyambung, Dut. Oh, satu. Sebenarnya nyambung, masih PTPN Nusantara, cuman itu kayak beda-beda divisinya gitu. Beda-beda kan, itu tuh melingkupi beberapa kecamatan kan. Sebenarnya itu perkebunnya tuh masih nyambung dari bukit ke bukit itu masih nyambung. Cuman ya itu tadi terpisahnya itu ya terbelah sama suatu gunung dan bukit gitu loh. Jadi agak jauh lah, karena kan jarak dari Ciwidey ke Pangalengan itu lumayan. Itu kan berbeda kecamatan gitu. Jadi untuk daerah perkebunnya sendiri kenapa bisa luas seperti itu, karena Pangalengan sama Ciwidey itu nyambung. Iya, makanya karena memang di daerah itu memang dibilangnya arealnya memang sangat strategis buat kopi teh. Memang strategis. Itu strategis buat teh, kopi, dan kina. Oh, yang pohon-pohon kemarin ya? Ya, kina kan itu yang pohon obat kan. Kalau dia area Subang sendiri, paling di Subang itu untuk perkebunan tehnya, ya kalau enggak, ya paling cuman di Ciater aja udah. Iya, enggak luas ya. Cuma segini aja, area segini aja udah. Sampai situ kan ke Cisaat. Ciater Cisaat. Iya. Udah. Makanya ya kalau misal untuk perbandingannya head to headnya gitu kan, kalau misalnya dibilang yang paling lebih wonderful, lebih wah gitu kan, ya pastinya di Bandung Selatan itu, di Pangalengan sama Ciwidey. Iya, paham. Emang kalau kalau masalah orang kalau mau kesini nih cocoknya jam-jam berapa kira-kira? Karena kita siang
lumayan sepi dan cukup terik ya, karena memang udah berapa Dan minggu weekday. ini iya, karena beberapa minggu ini nggak ada hujan. Ya. Kalau cocoknya kayaknya sore-sore ke sini ya? Sore-sore enak. Terus sebenarnya bisa dua alternatif sih untuk sunrise sama sunset. Kalau di Ada? sini ada. Ada. Kalau untuk sunrise-nya sebelah sana. Oh, ke sana lagi. Oh. Sunset-nya sebelah sana. Oh. Gitu loh. Oke. Gitu. Tapi aku rasa mungkin lebih enak sunrise sih. Sunrise ya. Karena gini, kalau sunrise itu kan pasti sinar mataharinya tuh lebih terang. Gitu. Oh. Kalau untuk sunset ini ya untung-untungan aja sih. Oh. Terkadang kan untuk daerah sini itu kan sering berkabut. Oh iya, gitu karena di atas gunung ya. Nah, ketutupan kabut. Iya, benar. Untuk daerah Pangalengan sama Ciwidey juga sama sebenarnya. Lebih mantepnya itu di sunrise. Iya, benar. Karena daerah pegunungan memang bagusnya tuh sunrise. Ya, benar. Beda sama area pantai kan. Kalau pantai itu sunsetnya yang paling bagus ya, karena pas di ujung lautnya itu kan. Ya untung-untungan aja sih kalau pengen cari sunset gitu. Tapi aksesnya mah lancar di sini ya. Kalau weekdays kayak lancar aja. Apa kalau weekend juga? Weekend pun sama lancar, cuman ya agak padat kendaraan sih. Ya, macet juga berarti. Karena di Cikole ini rame di Cikole itu kan sekarang udah mulai banyak kafe-kafe yang menjamur lah gitu kan. Iya, pinggir jalan semua ada aja macam-macam, ada yang European style, ada yang Nusantara style, apa segala macam. Sedikit flashback ya, aku dulu main ke daerah ke Subang itu. Paling cuman untuk berendam air panas aja. Oh, ada juga kan ada di resort itu. Resort itu kan ada pembedahan air panasnya. Aku tuh kalau kesini tuh selalu malam hari. Oh iya. Jadi pas pulang kerja, nah kan sampai pagi buta lah gitu. Itu tuh dulu tuh bener-bener nggak ada penerangan sama sekali loh. Oh, di jalannya? Di jalan tuh nggak ada penerangan sama sekali. Tahun berapa listrik belum masuk? Ya udahlah. Masa nggak ada penerangan gitu? Maksudnya di jalan Cikolenya itu. Oh, di jalan pinus-pinusnya itu kan? Ya, bener-bener sama di jalan turunan itu. Kalau ya bisa dikenal dengan namanya turunan Emen. Nah, di situ karena apa mungkin ya, karena jarang dilewati kali, bukan? Bukan jarang dilewati. Karena kan tempat wisata dulu sama sekarang tuh tidak sehits zaman sekarang ya. Orang-orang kota tuh bener-bener kita tuh sekarang tuh sudah mulai ke pinggir gitu loh. Iya. Karena tahu sendiri lah. Sebenarnya dari dulu kayak gitu, cuman mungkin nggak terekspos. Nah, media sekarang. Sama mungkin lebih ke gimana ya? Kalau mau liburan jauh itu kan harus pakai mobil gitu kan. Kalau sekarang kan pakai motor, anak-anak sekolah pun juga sering. Nah, aksesnya makin gampang. Ya, dulu tuh bener-bener gak ada penerangan sama sekali. Tapi kalau sekarang itu ya mau sampai subuh pun itu klip ya. Bener-bener ya aman-aman aja sih gitu. Ya cuman emang setua itu didinya gitu. Bukan setua. Zaman listrik susah itu ya kurang lebih tahun 2013-14an lah. 10 tahun yang lalu. Anjir, 10 ya tahun. itu kan aku pun masih bener-bener ABG. Iya, umur 25. Enggak 25 lah. 30. Enggak. Tua banget dong berarti gua. Jadi masih umur belia. Belia itu seberapa? 2 tahun. 16 sampai 18 tahunan gitu. Sama cewek? Sama teman-teman. Oh, cewek. Ya, campur lah. Oke, siap. Berarti rekomen lah ya buat salah satu opsi wisata kalau mau ke Bandung. Misalnya opsi waktunya terlalu singkat, kalau seandainya ke Pangalengan sama Ciwidey kan takutnya nggak termakan kan. Karena lama di jalan. Ya. 2 jam. Kemarin kita juga udah berapa 2 jam kurang lebih 2 jam. Walaupun ya mungkin kalau orang ke Pangalengan sama Ciwidey opsinya makin banyak lagi. Makanya kalau mau ke sana itu harus spare waktu yang lebih lama lagi gitu. Ya, cuman kalau full time lah, kalau bisa nginep di sana. Ya, lebih bagus lagi nginep di sana. Enak nginep di sana 2 sampai 3 hari lah. Iya, cukup lah ya kan. Apalagi di sana kan murah-murahnya, glamping juga ada, Glamping ada, terus penginapan villa-villa murah juga banyak kok. Bisa dicek di aplikasi travel agent aja. Iya. Banyak kok. Kalau di sini bisa camping? Apa ada ground? Ada, sebenarnya di daerah sini juga ada glamping juga sih. Cuman ya nah yang namanya glamping kan, apalagi di daerah Cikole itu kan. Kalau di Cikole iya, tapi kan maksudnya itu kan pinus-pinus. Ya, untuk opsi daerah. Untuk daerah sini ada glamping kok. Itu pun ada yang baru glamping. Di bawah ya. Di bawah sana. Masih di pertengahan
di tengah kebun teh juga. View-nya kebun teh. Mana kemarin juga ada apa dibilangnya, opsi wisata baru, bukan baru sih ya, kayaknya udah lama juga yang Paralayang ini loh. Oh, Paralayang. Ya, itu sebenarnya udah lama kok. Ya udah lama kan? Udah lama. Maksudnya kalau seandainya ke sini mau glamping bisa juga cobain tuh. Boleh ada Paralayang kok di daerah-daerah Ciater ini. Didinya tahu HTM-nya berapa? Setahu aku sih. Kalau dulu setahu aku. Zaman 2000 enggak masih 2020 ke bawah lah. 2020 ke bawah itu kalau nggak salah itu kurang lebih tuh mulai dari 75.000 waktu itu. Tapi kalau harga terupdate sekarang aku kurang tahu. Oh, itu zaman-zaman rupiah belum tuh semurah itu. Menjatuhkan aja. Aku bilang kan tadi kan di bawah, masih di bawah. Iya, kalau di bawah 2000 itu berarti kan 2020, Pak. Ya, di bawah 2020 98 juga di bawah 2020. Ya itu enggak berarti harus menjulang sampai ke tahun 98 juga. Ya udah. Gimana sih? Mana tahu kan. Soalnya murah kalau di tempat di Medan itu. Kalau di bawah itu sih udah terhitung lumayan kan? Cuman ini ketinggiannya kan enggak tinggi banget gitu loh. Opsi view-nya enggak seluas. Ya, terus kita terjunnya pun ya nggak sampai gimana gitu kan. Berarti nggak lama di atas. Nggak lama di situ. kurang lebih itu 10 menitan lah, 8 sampai 10 menitan gitu. Melayang di sana di atas itu. Ya. Tapi ya kerasa buat adrenalin, dapat view juga kan. Kalau di Danau Toba juga sekarang itu lagi dinaikin juga masalah Paralayang juga. Sebenarnya udah dari dulu juga udah ada, cuman sempat mati karena aksesnya makin susah. Dulu kan belum dimarakkan wisata ke Danau Toba tuh. Sekarang udah marak banget, sampai sekarang udah ada bandara juga dekat situ. Makanya setahu aku kemarin itu atau aku masih kerja di sana. Di atas 300.000 sekali atraksi itu Paralayang. Atraksi. Sekali ikutan itunya gitu. Iya kan? Atraksi ya, atraksi Paralayang kan jadi apa bahasa didinya? Action gitu. Sama aja. Atraksi action nggak nyambung. Action Paralayang. Atraksinya itu buat kegiatannya itu gitu. Tapi kan untuk untuk ngikut kayak gitu tuh kan nggak gampang. Kita apalagi belum pernah kan, kita nggak punya alatnya. Kan biasanya ada ini ditemenin sama guide. Iya, makanya 75.000 udah sama guide-nya. Kurasa kalau kau naik Paralayang itu nggak akan melayang, langsung terjun. Kan ada berat maksimum. Kayaknya aku bisa deh. Bisa. Didinya langsung nyungsruk ke kebun teh. Didinya baru, apalagi sama guide-nya itu guide-nya juga. Kalau nggak salah itu maksimum weight-nya itu sampai 100. Nah, berarti aku bisa lah, orang 60 doang, didinya 120. Nah, kok 60 dari mana? Kurasa kok 80. 60 aku udah turun kali aku sekarang. Gak mungkin lah. 60. Gak percaya. 65. Dahar kau pun udah iya, aku makan banyak tapi cuman sekali. Tapi malam. Itu karena kerja kan. Kalau lagi kerja iya malam. Kalau nggak kerja aja itu. Kalau nggak kerja ya kadang siang yang makannya banyak. Aku sekarang udah mengurangi makan nasi malam-malam sih. Iya, karena dia juga gak ada kegiatan yang membuat dia harus makan malam. Bukan. Aku tuh bukan pengen makannya itu jam segitu. Cuman karena pulang kerja bisa segitu. Right? Iya. Right. Kalau ngikuti jam kerja pengen makan pasti kerja nggak bisa. Sibuk. Begono. Oh iya, begono. Makanya sekarang kan kita healing, pas libur itu dimanfaatin dengan jalan-jalan. Kalau itu pernah nggak didinya naik Paralayang? Nggak pernah. Belum. I don't know why. Takut. I don't have. Tapi berani. Kayak berani sih berani. Sepertinya tuh berani. Sepertinya berani. Emang karena itu kan kita kan kayak gimana ya? Namanya flying gitu kan, kayak merasakan kebebasan gitu kan. Iya kan, seru kan? Ya emang seru. Cuman ya aku sih sebenarnya pengen nyobain, cuman belum ada kesempatan aja sih. Tapi berani lah, masa nggak berani. Apalagi kan kita kan harus make sure juga kan safety-nya kayak gimana. Ya, kan safety kan pas sama guide-nya. Iya, makanya kalau sendiri oke lah. Buat make sure ya
sama guide-nya kan gitu kan. Iya, kalau sama guide dia pasti aman lah karena Ya dia it's ikut okay, naik ya kecuali tadi beranilah. berani kan? Ya beranilah, masa nggak berani sih? Ya mana tahu. Mana tahu di sini berani. Limpul-limpul berani. Berani aku. Ayo aku. Limpul-limpul. Ayo. Orang Medan jangan diajain taruhan. Limpul-limpul. Orang Medan kalau digas-gas kayak gitu langsung. Kalau aku berani berarti kau bayar aku limpul. Iya. Beranilah aku. Kalau dia nggak berani, dia bayar aku limpul. Ya berani lah, gila. Bisa aja. Gampang itu. Daripada aku hilang limpul kan. Maksakan itu artinya. Oke. Terus gimana? Apa sih menurut kau tempat ini kayak gimana sih? Bagus. Menurut kacamata dari seorang Abang Diki sugesti yang berasal dari Tanah Karo gitu kan. Kan as you know kan Tanah Karo tuh seperti gimana kan? Ya mungkin tahu dia Tanah Karo itu di mana? Ya di Medan lah, di Sumatera Utara. Di Medan, masa? Di Brastagi. Jadi kalau di daerah Sumatera Utara itu sebenarnya ada dulu kampungnya Mak Betty. Dia Binjai. Binjai. Kalau di sana tuh dulu ada juga kayak gini, areal perkebunan teh gitu. Cuman kabar terakhir aku belum sempat lagi ke sana, cuman udah pernah ke sana itu bagus juga. Mirip-mirip lah kayak gini. Dingin gitu-gitu, sejuk. Sana apalagi ada salah satu wah, ada suara burungnya. Wah, mantep kan? Wah, ini ambience-nya benar-benar natural gitu kan. Enak kali. Coba lanjut lah. Nah, kalau di sana itu aku dulu itu ada salah satu destinasi wisata namanya itu AXC Journey. AXC Journey. Iya, kalau nggak salah AXC Journey, aku lupa namanya. Bukan ini apa sih? Air terjun toreh-toreh gitu. Itu jauh lagi ke sana lagi. Beda, maksudnya dekat areal itu. Jadi kami itu kan dari sana itu pagi-pagi. Memang jauh juga soalnya ada 4 jaman dari tempat aku ya. Oh iya. Padahal tempat kau itu emang lumayan juga jauh dari lumayan. Kalau dari kota Medan ya ke tempat aku aja udah 2 jam. Oh alah. 2 jam kalau nggak macet. Dari tempat kau masih jauh lagi. Karena memang rada ke sana lagi, ngelewatin Danau Toba ke sana lagi lah gitu. Apaan lupa aku namanya anjir. Nanti lah aku taruh di sama area perkebunan teh juga. Perkebunan teh. Tapi tadi aku tak nanya sama kau itu mau minta pendapat kau tentang iya, maksudnya ini, gimana? Sebagai perbandingannya gitu. Jadi di sana itu juga ada kayak gitu, cuman sekarang arealnya itu sedang diganti sama areal kelapa sawit katanya, tapi nggak tahu apa jadi apa enggak. Nah, kalau di sana itu dia itu apa ya? Karena kalau dibandingkan semua Subang ya, yang di sini di sana itu dia bukitnya itu banyak. Jadi kayak teletabis gitu set gitu. Ya, kayak di Pengalengan kan sama gitu kan. Nah, itu makanya aku bilang kalau ke Pangalengan mirip-mirip lah sama tempat aku itu. Kalau di sini pohon-pohonnya masih ada. Jadi kita nggak seluruhnya itu gitu kebun teh. Tengah-tengah kadang ada masih ada perpohonan, masih dijaga. Tapi itu makin bagus menurutku. Makin membuat lebih bagus karena perpohonan kayak gini juga jadi kayak semacam arealnya jadi berbeda. Kayak kita sekarang itu kan treknya itu di areal sebenarnya trek kayaknya buat jalan akses jalan apa ya petani gitu kan. Jadi yang bikin bagusnya itu kanan kirinya pohon. Jadi kayak kalau lihat dari satu jalur gitu kayak di Eropa gitu, nggak tahu. Kalau kayak musim gugur feels gitu. Like in Europe. Right? Iya, kayak gitu. Tapi bagus sih, bagus. Mana cuma bagus aja. Kan? Mana deket. Aku sih lebih suka karena deket, bagus, sejuk. Apalagi ya tadi lah vape-nya itu kayak di kampung juga mirip-mirip gitu. Jadi bikin kangen lah. Oke, mungkin itu dulu soal kita jalan-jalan tempat kita sekarang tag ini kan. Kita sekarang lebih ke personal. Ya gimana? Mau nanya apa, guys? You want do you have a question for me? You want to asking about me, right? Gak ada sih, kosong sih. Aku udah tanpa aku bertanya juga ya, karena hidup juga berdampingan sama spesies ini gitu kan. Jadi kayak secara tidak sengaja semua identitas dia, kehidupan dia terblow up gitu. Cuman kan sebagai kita konten kreator baru kan, layaknya kita juga memperkenalkan diri ke audiens kita. Mana tahu ada yang wah ternyata keren juga abang itu, abang dari Medan gitu. Itu kau dong gimana sih? Ya sebenarnya berarti kau apa bukan nanya tentang personal orang? Iya, saling kita mengupdate aja. Aslinya didinya orang mana?
Actually itu aku Actually dari kemarin itu ngedit actually, kenapa aku searching di translate gak ada actually ya? sebenarnya Especially gitu mungkin. especially itu lebih ini Khususnya lebih kan. khususnya. Khususnya. Jadi begini guys, Asli. aku tuh sebenarnya tuh jadi tumbuh di kota Bandung. Tumbuhnya di kota Bandung. Kelahiran? You know, Garut City. Kota Garut. Tahun? Ngapain kau nanya orang anjir, gak usah lah itu mah. Ya cuman kau kan nanyanya gitulah. Ya udah. About my biography gitu kan. Iya, biography, biodata. Maksudnya tuh tumbuh dan berkembang di kota Bandung dan sekolah juga gitu kan. Mulai pindah ke Bandung itu kurang, kalau nggak salah itu pas tahun berapa ya? 90. Itu moving kan gitu kan. Enggak, Didija pindah dari kota Garut aja 90. Itu umur berapa? Enggak usah lah. Makanya kita masih 90-an nah. 90-an. Nah, terus ya sampai sekolah terus SD? Ya udah, Mas. Sebenarnya aku SD-nya di sana. SD di Garut. Cuman move gitu kan, pindah gitu kan. Iya, pindah. SMP, SMA di sini gitu. Gitu. Terus ya berkarir juga kan, mulai berkarir gitu. Gitu loh. Sampai ibaratnya diterima di satu perusahaan kan, kerja. Retail intinya mah retail gitu kan. Nah, sebenarnya tuh aku dari semenjak sekolah itu seneng banget yang namanya itu main ke alam gitu. Main ke alam. Healing. Traveling lah. Bukan healing. Jadi memang dari kecil kan yang namanya hidup di kampung kan. Hidup di kampung itu. Tapi kan dia bukan dari kecil, memang pas kecil doang hidup di kampung. Tetap aja, maksudnya tuh udah tertanam gitu loh, ngerti nggak? Yang namanya aku sering main ke kebun, ke ladang, ke sawah gitu kan, nyari belut, nyari ikan gitu kan, apalagi main-main di sungai kan gitu kan. Masa kecil didinya tuh siapa presiden? Sampai udahlah nggak usah itu nanti panjang gitu. Apalagi kan sampai biar audiens kita tuh para penonton itu biar bisa nebak. Intinya aku anak 90-an udah paham kau. Yang pada dasarnya tuh masih ibaratnya tuh sungai-sungai tuh masih bersih yang masih bisa kita buat mandi gitu loh. Emang sekarang nggak bisa dibuat mandi? Susah sekarang di kampung udah nggak bisa. Nggak bisa kotor ya? Kotor banget. Karena kalian kampung di mana? Yang Garut? Yang Garut namanya yang tuh mana sih? daerah itu daerah Banyuresmi. Official. Desanya tuh desa Pungkur. Oh, di sini juga ya? Bukan, beda. Dua. Beda ada itu. Dua. Ada dua. Pungkur itu bahasa Sunda. Oh, artinya? Pungkur itu ke belakang. Maksudnya belakang tuh menandakan waktu ke belakang gitu. Pungkur itu bahasa Sunda. Belakang itu waktunya atau tempatnya ada di belakang? Waktunya. Jadi kayak flashback ke belakang. Nah, itu ke Pungkur. Kapungkur mah gitu loh. Kayak flashback ke belakang gitu loh. Oke. Begitu. Nah, itu namanya Desa Pungkur. Terus di sana tuh ya mayoritas itu petani. Berarti mama bapak didinya petani? Waktu di Garut ini? Enggak sih. Karena kan orang tua aku tuh sebenarnya tuh kerja di kota. Oh, kerja di kota tapi didinya ditinggal di kampung. Nah, lebih jadi kita ditinggal dibuang. Ditinggal lah. Oh, ditinggal. Mereka kan mencari nafkah. Oh iya. Jangan nanti kok bukan underestimate. Jadi fitnah nanti buat orang tua aku loh. Gimana sih kamu? Ya udah. Gitu loh. Nah, terus di kampung itu kan waktu zaman kecil tuh kan ya panas-panasan segala macam tuh bener-bener yang bener-bener yang namanya kids life kan gitu kan. Kids life gitu. Apalagi anak desa kan. Ya mungkin kau pun merasakan kan di kampung kau kayak gimana kan. Tapi 2000-an. Ya 2000-an kan, tapi kau udah gede kan. Berarti tetap kau masih anak 90-an. I know that. Enggak. Tidak bisa menyangkal sudah. Kau pun anak 90-an udah fix sudah. Aku lahir 90-an. Tapi masa kecilku 2000-an. Orang pasti tahu lah, oh berarti dia 90 akhir. Aku pun 2000-an itu kan masih kecil. Terus gini. Insecure dia. Gak insecure sih. Gak insecure, ya udah sebut. Namanya juga. Ya udah sebut. Depol.
Nggak usah. Nggak usah, Udah, berarti heeh. insecure. Udah lanjut ya. Oke. Ya terus ya seperti kids life pada umumnya gitu kan, Mmm, apalagi anak desa, main mhm, main kotor-kotoran, terus mmm, main-main sama temen-temen gitu kan, mmm, namanya juga anak cowok gitu kan, cowok? terus hah? Anak cowok, Oh ya udah, boys, boys, as a boys gitu as a kan. boys. Nah terus sering ikut kakek, almarhum kakek ke kebun, ke Kadang, ladang gitu. Ya, anak-anak kampung pada umumnya lah gitu. Terus mmm, makanya, setelah aku pindah ke Bandung, mmm, yang notabene kan aku di kota kan gitu, mhm, kayak, eee, s ibaratnya mah bisa dibilang 180 derajat kehidupannya itu berbeda. mmm. Meskipun waktu itu memang aku di kota Bandung masih asri lah ya, asri asri banget. Masih nggak seperti sekarang loh. Bedanya apa sekarang yang di Bandung itu yang lumayan signifikan lah gitu Nah, berasanya? contohnya gini loh, Mmm, dulu tuh di kota Bandung itu masih banyak, lahan-lahan gitu kan, mmm, meskipun tidak 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 se sepadat sekarang kan, kok mhm. banyak rumah-rumah. Dulu tuh di tempatku itu masih ada yang namanya tuh sungai. Sungai pun itu Oh sekarang udah nggak ada? ada, cuman udah kotor Oh, banget, enggak udah yang di bener-bener kota Bandung aku bilang? ya di kota Bandung. Oh, Ya yang di kampung Cikapundung itu bukan? bukan, Oh iya. bukan banyak sungai itu, Iya aku taunya cuma Cikapundung. nggak ada, pokoknya sungai-sungai kecil gitu kan, anak sungai gitu. Mhm, Itu masih bisa kita cari ikan di situ kan, masih bisa buat main-main lah gitu. Tapi, mhm, terus malah masih banyak lahan-lahan kosong gitu kan, mmm, yang notabene tuh sekarang sudah hilang. berubah menjadi satu pemukiman warga yang padat gitu kan. Yang kayak di Jakarta itu berarti ya, Ya kurang lurusannya? lebih seperti itu. Bahkan sekarang pun aku tuh dulu tuh di Bandung tuh tinggal tuh rumah itu di dekat pemakaman, Oh yang di Bandung? dekat pemakaman umum. Tapi Mmm, sekarang pemakaman umumnya tuh udah nggak ada? sudah nggak ada, udah jadi pemukiman warga dan Oh, ya sudah dipindah-pindah lah gitu. itu berani ya mereka? Ya dipindah-pindahin, Mmm, gitulah. Ya mungkin itu bukan tanah, apa ya, kalau sekarang itu, tanah apa ya, hibah gitu wakaf kan, ya, wakaf, tanah wakaf gitu mhm. kan, bukan. Jadi Oh itu punya pemerintah? bukan, sebenarnya punya pribadi, Personal, punya oh, personal. Jadi makanya, "Oh ini, ya udahlah pindahin," gitu kan, mmm, sama dia seperti itu. dijual buat jadi perumahan gitu ya? Nah gitu. Oh iya iya, paham Ya paham. seperti itulah dan makanya aku seneng banget kalau misalnya, dalam kehidupanku itu setiap kali libur kerja itu diusahakan aku selalu main ke tempat-tempat yang alami. Mmm, Entah itu kayak gini kan, perkebunan mhm, atau misalnya tuh kita main ke gunung, main ke pantai, ataupun mhm. kita main ke air terjun gitu kan. Berarti didinya wisata perkotaan kurang suka suka? Aku jujur aku kurang ini, Nggak pernah, terkecuali ada satu momen-momen tertentu lah. mmm, Misalnya aku nonton bioskop yang bener-bener aku pengen tonton, kita kan main mmm. ke mall, terus Emang kalau kuliner kalau rame-rame. wisata perkotaan apa aja emang? Kayak nonton, Nah gitu paling nge-mall, citizens life lah gitu, iya, kayak nge-mall dugem, atau misalnya nongkrong gitu kan, nongkrong di kafe-kafe mewah gitu atau gimana. mmm, Aku pun sebenarnya suka ngopi, tapi pengen ngopinya tuh di tempat kopi yang bener-bener masih dekat dengan alam gitu. Jadi bukan mmm, di tengah perkotaan. dapat view apa, perkebunan, Ya nggak meskipun nggak perkebunan pun, ya dari atas bukit bisa lihat mhm, city view gitu kan, mmm, gitu. oke 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 oke. Ya nggak, eee, Paling jauh didinya udah ke mana? paling jauh. Mmm, Apanya? Paling iya tempat yang dikunjungi paling jauh. Bali paling, Wis, ke Bali. Bali, ya. Sumatera belum ada yang pernah dikunjungi satupun? Belum macan. Wah nanti aku ajak didinya ke Medan. Boleh, kok ongkosin ya. Bayar sendirilah, namanya aku ngajak doang. Kan diajak, kalau diajak dia diongkosin, dikasih Diundang. fasilitas. Nah, kalau kalau diundang itu baru iya dikasih fasilitas. Kalau diajak Oalah, tergantung didinya mau enggak gitu. ya mau aku Kalau nggak mau ya bayar sendiri. Kecuali diundang ya gitu. kan diundang sama kau kan. Aku kan ngajak bukan ngundang. Oh, Enggak ada ngundang didinya. Datang-datang oalah, enggak ya gitu. udah undang aja lah. Tapi didinya pengen enggak ke Sumatera? Pengen kali kan aku udah pernah cerita dari dulu tuh aku pengen ke daerah apa sih, yang Binjai itu kan, yang Pengen jumpa Mak Betty doang didinya. nggak juga sih, Segitu mabet ngefans-nya. nggak juga, aku pun malu lah kalau misalnya ketemu sama dia, kayak Kenapa mana, malu?
Ya malu aja lah, kayak Lah, mana aku kenapa kan. malu? Kalau ngefans ya wajar lah, kenapa malu? Suka didinya. Aku sebenarnya bukan ngefans sekali. Tapi kan didinya setiap kali. Tapi aku ya suka aja. Iya, tapi didinya tuh bahwa menurutku ngefans kali didinya karena makan aja dia nonton dia. Ngefans loh, gak Nah, ngefans. itulah logat itulah. Kayak mana itu memang nonton Mabet itu Lucu kan? enak kali kalau sambil makan siang kurasa. Lucu kan? Iyalah. Tapi didinya Lucu nonton kali orang-orang itu. Didinya nonton Mak Betty itu kayak semacam hiburan karena kayak Hiburan kali memang. marahnya, logatnya. Kayak relate banget sama mamaku memang. Lah enggak lah. Kalian semarah-marahnya mama kalian Gak sampai tumbuk gitu kan. Iya. Tengoklah di Mak Betty tuh ya ditunjang si Betty-nya gitu kan. Emang ada ditunjang enggak? Kali itu kan ada ininya loh, aturannya nggak boleh mungkin. Iya, maksudnya secara emosionalnya juga. Emosional itu dapat banget kalau Mak Betty itu. Mungkin dari logat cara marahnya. Logat marahnya kayak wah. Kalau Mak Betty, notice dong. Aku fansmu loh, Mak. Gitu kan. Ini orang Medan ini. Iya. Aku orang Bandung tapi tetap ngefans sama kau, Mak. Didinya bahkan apa ya, logat didinya aja sampai dapat loh, logat Medannya itu dapat gitu. Maksudnya kan kalau orang yang tahu, oh misalnya kayak kenal sama aku gitu atau ketemu gitu orang-orang baru gitu. Dari mana? Dari Medan. Paling taunya Horas, udah selesai gitu. Gitu doang kan. Tapi didinya kan langsung dapat logat Medannya. Melayu ya. Dia Melayu. Kalau binje-binje Melayu biasanya. Ya itulah soal masalah Dini kecil. Terus ya udah itu kan about me kan. So you can share something about yourself gitu kan. Apa ya? Naon. Aku apa? Ya aku masa kecil kayak mirip-mirip lah. Kayak mana? Coba aku ceritakan lah. Ya, kayak mana? Aku asli orang Medan. Lebih orang Medan apa katanya orang Brastagi. Ya makanya Kak, gini ya. Orang inilah yang kadang agak susah kalau sebagai perantau ini ya. Kalau aku ketemu orang baru terus dari mana? Aku jelaskan pun nanti dari Brastagi, dari gini. Nggak ada yang paham. Tak ada paham iya. Dari mana ini planet baru apa gitu-gitu kan. Makanya kalau aku lebih singkatnya kadang ya aku orang Medan gitu aja. Cuman kalau Medannya di mana? Oh berarti dia pengen lebih tahu. Makanya aku kasih tahu aku tepatnya Brastagi gitu. Oh iya. Cuman aku pun mirip kayak didinya tadi lah gitu. Besar dan kecilnya itu aku nggak di Brastaginya. Di kampung. Nama kampung itu Desa Kutaraya, Damenterang. Orang kalau ke Brastagi itu kalau dulu itu lebih famousnya orang Lokawar bilangnya. Karena ada danau dekat Gunung Sinabung yang lumayan famous juga. Itu dulu jadi semacam inilah objek wisata masifnya di situ sehingga orang kalau pengen ke sana itu ya taunya itu gitu. Makanya kalau orang nanyain aku dulu pun aku bilang ya aku orang Lokawar aja gitu. Cuman desanya samping-sampingan lah gitu, bukan tepat di Lokawarnya gitu, samping-sampingan gitu. Di situ aku kecilnya. Bapak aku juga petani gitu-gitulah. Hidup dari situ. Ya mungkin bedanya kalau orang tua kamu benar-benar pure petani ya. Kalau aku kan orang tuaku yang mereka kerja di kota. Kerja di kota cuman mungkin tinggalnya dulu. Aku stay-nya ya itu seperti itulah. Kalau aku memang petani sampai sekarang juga, mama aku masih berladang. Nah, berladang mama aku mulai ke kotanya itu SMA. Jadi mulai menanam apa rupanya di ladang kau itu? Sekarang terakhir kata mama aku itu nanam kentang katanya. Kentang sampai karena mamaku kan janda kan. Jadi kalau dia tanaman yang apa? Single parent. Ya, biar lebih elegan. Jangan janda kali lah kau. Elegan pun bilang enggak mau enggak apa-apa lah. Mama kau itu. Iya, cuman kan muka aku enggak mendukung kok. Mama aku single parent. Enggak apa-apa lah. Single parent itu biasanya orang apa ya bilang bahasanya itu ke arah yang cerai hidup. Kalau mama aku kan cerai ninggal. Oh ya. Janda lebih bahasanya. Rondo. Jadi kalau di kampung itu kalau biasanya biar bisa dikerjain sendiri, apalagi perempuan kan, bapakku kan udah gak ada. Jadi tanaman yang lebih ringan itu kadang kentang, cabai pun bawang nggak, sana nggak masih. Karena apa sih daerah apa pergunungan. Ya pegunungan di ketinggian gitu kan. Iya, cuman biasanya juga kalau di gunung kan kayak bawang juga kan kadang ada gitu-gitu kan. Cuman di sana itu masifnya itu kalau tanaman palawija kayak kentang, cabai, tomat, jeruk, ya umbi-umbi juga kadang. Umbi pun juga jarang sih. Paling banyak ya
sayur-sayuran kayak kol, sawi, Kalau terus singkong kayak gitu, ubi ada? singkong juga nggak ada. Ada pun bukan jadi sebagai bahan tanam utama. Buat bikin ubi tumbuk. Daun ubi tumbuk. Daun ubi tumbuh. Jadi cuman di pagar-pagar rumah Pakai doang. sambal belacan enak. Itu kerasa. Wah, kayak enak pernah aja kali ya. didinya. Kayak pernah aja. Pernah denger aja. Denger doang kan. Makanya lah kau suruh adik kau tuh buat masakin buatku Nantilah. kayak mana. Sebenarnya bisa, cuman kadang dia pulang malam. Aku kan nggak enak. Din masa ini masa kan masa daun ubi tumbuk pakai sambal belacan itu. Gak usah didinya, aku pun pengen. Pengen kali memang. Aku pun pengen nggak nyoba lah itu. Apalagi kan dia tahulah masakan mamaku ya. Walaupun dia nggak seenak buatan mamaku, mirip mirip lumayan lah gitu. Apalagi perantau kayak gini kan. Pakai dencis, pakai ikan dencis ya kan. Di sambal itu. Kalau mamaku tuh paling enak itu dia tuh ya. Paling enak pertama itu dencis sambal belado gitu. Iya itu sambal belado itu. Mantep kali tuh. Tambah-tambah terus tambah pakai daun ubi tumbuk. Kayak daun ubinya itu bukan yang kayak kalau di sana itu biasanya disanten kan. Ya. Disanten segala macam. Kalau agak kering gitu. Bukan agak kering. Kalau mamaku tuh kayak direbus doang, tau gak sih? Oh. Jadi kayak bawang, cabai, apa gitu. Iya, bahannya dimasukkan ke dalam sampai mendidih airnya, masukkan si daun ubinya. Oh. Nah, kayak gitu. Baru nanti kasih sambal belacan. Wah. Kalau sambal belacan itu sambal terasi. Nah, udahlah itu pasti udah paling habis itu. Udahlah. Pesan mamaku. Jadi ingat waktu. Tapi dia kan serumah. Tapi kan dia serumah. Serumah gimana? Maksudnya sama orang tua tuh serumah, tinggal ya masa ini gitu. Enggak kan, mereka kan nggak tahu namanya daun ubi tumbuk sama sambal belacan itu kayak mana. Biasanya orang yang suka kayak gitu-gitu, apalagi kayak sambal belacan apa segala macam, karena kangen masak rumahan, kangen masakan orang tua gitu kan. Ya, yang bikin enak kan itu, bukan karena misalnya di warteg. Karena di warteg pun jarang ada kayak gitu. Apanya? Kayak daun ubi tumbuk. Masaan gitu. Sambal terasi. Di sini aja enggak, sambal terasi enggak ada kan? Sambal terasi ada, kau bikin sendiri. Ya bikin sendiri kan. Ya kalau bikin sendiri apa juga ada. Maksudnya kalau di warteg atau di warung-warung makan jarang sih. Enggak ada kan? Kebanyakan tuh sambal tomat atau enggak sambal goang atau enggak. Iya. Sekarang tuh yang apa? Yang paling itu tuh semenjak ada yang namanya tuh sambal matah gitu kan. Sambal matah gitu-gitu kan. Sambal bawang. Sambal hijau. Itu sambal terasi itu udah semacam apa ya? Main course gitu. Side main course gitu. Jadi kalau bahkan sambal terasi itu dimakan cuman pakai nasi pun nasi panas gitu gitu. Jadi apalagi kalau aduk-aduk lah gitu kan. Aduh. Jadi lapar kali kurasa perutku memang. Cocok kali ya ini. Mana sekarang makan siang. Ya, udah melebihi jam makan siang ini. Udah lebih lah gitu. Mana ngomong makanan pula lah kurasa. Apalagi kalau momen-momen kayak gini biasanya kalau di kampungku tuh ya orang berladang gitu ya, makan siang itu jam 12. Kadang dia ya makan gitu pas jam 12 gitu. Momennya kayak gini itu berhenti dan di perladangan. Oh iya. Suasananya mantap. Kayak piknik gitu kan. Enak kali kurasa memang. Iya, cocok. Iya, cocok kali memang. Itu apa sih namanya tuh? Bukan enggak, silakan. Berhubung kita di Jawa ya. Iya, salah sendiri lah ya. Skip aja. Nah, apa sih cocoknya tuh bener-bener kita kalau misalnya makan makanan kampung kayak gitu tuh suasananya tuh ya piknik, bawa tikar gitu kan di tengah ladang gitu kan. Apalagi kalau misalnya pas jam-jam makan siang terus kita capek-capek habis gegarap sawah atau habis berkebun lah intinya. Di kebun lah gitu kan. Itu kerasa enak kali, kerasa memang. Minumnya tuh air teh panas. Wah. Mana ada air teh panas di ladang? Teh panasnya bikin dari rumah, masuk tuh dibekelin gitu. Gitu. Nah, terus apa namanya tuh? Ya kita benar-benar sangat menikmati itu gitu loh. Berarti walaupun kita nggak sebaya ya kan, tapi kita punya latar belakang yang mirip-mirip. Sebaya gimana? Ya umur kita nggak sebaya. Kita kan gak beda jauh kan, masih anak 90-an kok. Aku akhir. Aku pun pertengahan. Akhir pun udah. Bulannya juga akhir, tanggalnya akhir. Gak ada akhir. Gak ada akhir-akhir Coba menurut dirinya berapa aku? Aku gak apa-apa tebak-tebakan juga. Tahu kali aku udah lah, gak usah nanti kau malu. Udah, skip. Aku bisa nebak didinya nih. Gak usah lah, ya udah. Gak berani kan? Nah, jadi gitu. Saat ini orang. Ya gitulah masa kecil kami ya. Jadi seperti sama-sama anak kampung lagi anak kampung. Sekarang ada di kota dan jatuhnya merantau juga didinya kan dari Garut kan merantau. Cuma merantau sih orang nggak jauh-jauh orang keluarga aku udah pada pindah ke Bandung. Sekarang udah pindah ke Bandung semua ya. Ya cuman aku sebenarnya
pengen mencoba merantau ke luar kota sih Tapi tadinya. dia udah telat lah kalau segini mau Nggak telat ya, merantau. yang namanya petualangan itu Merantau. nggak ada yang namanya Ya telat kalau gitu. buat main segala macam iya. Kalau merantau itu kan kesannya itu dalam Nggak di satu telat, kota. nggak ada kata terlambat untuk kita apa sih namanya tuh, mencoba hal baru gitu. Iya bener, aku kan tadi bukan bilang nggak bener, maksudnya kan, agak agak susah nanti Susah didinya. apanya, itu kau aja itu udah underestimate aja itu Bukan kurasa. underestimate. Kayak mana? Ya Udah kau udahlah tahu gitu. tahu kali kau sama aku tuh sirik kali memang. Apa yang harus disirikan dari didinya? Kosong kayak gini. Berapa? Udah ini. Ya udah, ini apa sih kita mungkin sudah waktunya makan siang cuy. Udah Iya. 45 udah lebih dari setengah jam kita ngebacot gitu kan. Ya itulah sekilas soal di mana kami take sekarang, tempatnya segala macam dan latar belakang kami juga. Makanya sebenarnya kan kita kan juga udah sempat ceritain di podcast dulu ya episode awal. Cuman ya belum ada ini. Nggak ada visualnya itu kan karena kita kan pengen audio doang. membawa podcast ini tuh berikut dengan suasananya biar kalian tuh bisa sedikit ada gambaran lah gitu tentang tempat yang kita ceritain itu kan. Yoi, benar-benar. Makanya kita sekarang udah merancang ke YouTube juga, makanya ada visualnya. Ya. Jadi buat temen-temen juga yang pengen dan suka juga misalnya nonton kami kayak gini boleh. Jangan lupa buat di subscribe, di share, di likes, terus di komen juga nggak apa-apa lah. Buat masukan apa yang kurang dari konten kita itu kayak gimana gitu kan. Iya nggak apa-apa sih, yang ya lumayan menantau jadi hiburan juga buat kalian yang biar kami juga makin semangat. Makin banyak yang follow berarti suka, kalau nggak suka berarti bisa dievaluasi lagi apa yang kurang segala macam. Yes. Jangan lupa kami juga udah ada di platform podcast yang mana atau pengen dengerin kita sambil ngapain gitu. Podcast kita sebelumnya ada di apa? Spotify, Noise, Apple Podcast, Google Podcast. Banyak sih ya, cuman ya belum pada banyak yang follow, makanya jangan lupa follow. Jangan lupa juga follow kami di sosial media, ada di Instagram, ada di TikTok, deskripsi ya. ada pokoknya semua yang soal kami ada di deskripsi, boleh dicek aja lah. Agak malas ya. Kau nanya nomor rekening nggak apa-apa, tinggal DM aja. DM masing-masing. Itu kalau ada yang DM aku nggak bakal bilang sih kalau minta nomor rekening tiba-tiba. Ya. Jangan lupa juga kami ada link support di deskripsi buat teman-teman yang mana tahu ngerasa suka dan pengen membantu kita secara bentuk finansialnya gitu, mana tahu biar bisa bagus konten kami. Untuk support juga boleh nanti diklik. Boleh. Lihat dulu aja gitu. Lihat aja dulu nggak apa-apa. Nggak jadi pun nggak apa-apa kok. Iya, kalau bisa jadilah ya kan. Oke, gitu dulu aja untuk episode kali ini. Sampai ketemu lagi di episode selanjutnya. Selamat menikmati. Terima kasih. Dengan saya Diki Sugesti dan saya Bobby Kodarmadi. Sampai jumpa. Sampai jumpa di episode selanjutnya. Terima kasih. Bye.